di channel Campur-Campur. Jangan lupa subscribe dan like and comment. Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bersama saya Coach Ella. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai sarapan sehat. Seperti ini teman-teman. Sarapan sehat itu apa sih? Seperti itu ya. Mungkin kita akan menganggap bahwa sarapan sehat itu yang penting masuk di dalam perut kita, kenyang dan selesai, seperti itu ya. Sebenarnya sarapan sehat itu tidak seperti itu teman-teman ya. Sarapan sehat itu sarapan yang memenuhi kebutuhan dari tubuh kita gitu kan. Apa itu? Ya makanan yang bernutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti itu. Nah, terus perlu nggak sih sarapan itu kan? Bahkan teman-teman mungkin ada yang tidak sarapan ya, seperti itu, karena merasa saya tidak biasa sarapan pagi. Kalau sarapan pagi itu saya mual. Bahkan ada yang ekstrem, kalau sarapan pagi begitu masuk aja langsung ke kamar mandi terus, BAB terus, ada yang enek dan lain sebagainya. Aduh, banyak ya orang itu mengeluhkan tidak mau sarapan pagi alasan itu. Bahkan ada yang ekstrim lagi itu tidak sarapan dikarenakan dia buru-buru gitu kan, buru-buru kerja, buru-buru beraktivitas, sehingga dia merasa lupa sarapan. Dan pada akhirnya setelah lupa sarapan, teman-teman merasa tidak lapar. Padahal itu salah besar ya. Kalau merasa tidak lapar itu di kita, tapi di organ tubuh kita yang bagian dalam ini dia akan lapar, dan akhirnya dia akan ada kerusakan di dalam tubuh kita, seperti itu. Bahayanya apa teman-teman kalau kita tidak sarapan ya? Biasanya itu otak kita jadi lola ya, jadi lemot, seperti itu, kayak hang gitu ya, itu kan diajak ngomong orang itu kayak gitu tuh ya. Itu kalau kita tidak sarapan, terus lapar banget. Kalau lapar banget kan nggak bisa mikir ya, udah gitu. Yang kedua, kalau kamu tidak sarapan, biasanya ini yang sering terjadi itu kamu lemes gitu kan, bawaannya lemes banget, gak bergairah untuk beraktivitas. Akhirnya apa? Rugi dong, seperti itu. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, kalau sudah terbiasa tidak sarapan karena berdalih masih kenyang, karena sudah terbiasa, efeknya jangka panjang dia akan mengalami kerusakan di lambung. Yang itu yang lebih parah ya teman-teman. Mungkin nggak dalam hitungan 1 hari, 2 hari atau sebulan, enggak, tapi itu jangka panjang. Kasihan organ tubuh kita, seperti itu. Nah, terus itu akibat tidak sarapan. Sekarang kalau manfaat sarapan, bayangin teman-teman, kalau kalian sarapan nih ya, banyak manfaatnya. Kita jadi berenergi. Jadi sebenarnya manfaat sarapan itu sebagai sumber energi kita ya, gitu kan. Kalau kamu mau beraktivitas, gini aja deh, ibaratnya kamu itu badan kamu ini mobil gitu ya. Bayangkan mobil tidak kamu isi bensin, atau motor deh ya, tidak kamu isi bensin, apa yang terjadi? Apakah kendaraan itu bisa bergerak? Saya yakin tidak. Mungkin agak lambat ya sebenarnya. Kalau sudah mulai bensinnya berkurang agak lambat kan gitu. Bahkan mungkin nggak bergerak. Kalau dibiarkan terus tidak diisi bensinnya, maka mesin mobilmu rusak apa tidak? Dijamin rusak, itu kan ya. Bayangkan, nah itu di tubuh kita. Bedanya antara mesin sama mobil, antara mobil sama tubuh kita ini buatan yang kuasa ya, buatan Tuhan. Kalau buatan Tuhan lebih kuat sedikit, gitu kan. Tapi kan lama-lama kalau kita menzolimin tubuh kita, apa yang terjadi? Maka akan ada asam lambung, atau bahkan ada kanker usus dan lain sebagainya. Itu serem banget, seperti itu. Itu kalau kamu tidak sarapan, karena apa? Ususnya akan rusak gitu ya, ada luka-lukanya gitu ya. Itu penjelasan nanti untuk dari orang-orang yang berkompeten ya, seperti dokter dan lain sebagainya. Jadi saya sekilas untuk sarapan aja. Nah, jadi sarapan itu sebagai baterai kita, energi kita untuk melakukan aktivitas gitu kan. Dan yang ketiga adalah untuk kalau kamu sarapan, kemampuan otak kamu itu akan bekerja gitu, bisa beraktivitas gitu ya. Jadi nggak lemot, tuh kan, seperti itu.
Terus yang paling penting yang saya jelaskan tadi, menetralisir asam lambung seperti itu ya. Sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Menetralisir asam lambung itu yang terpenting ya. Kalau kita telat makan kan lambung kita itu pH-nya naik ya, seperti itu. Terus yang saya sebutkan tadi ya, ada luka dan lain sebagainya, sehingga asam lambung kita naik. Dan akibatnya kalian bisa bayangin sendiri ya apa akibatnya setelah terjadi itu. Saya nggak ngejelaskan seperti itu. Nah, memenuhi nutrisi tubuh. Ini tubuh ini butuh teman-teman, butuh makanan gitu loh. Jangan egois. Aku nggak lapar. Aku kan pengen diet. Aku nggak makan aja, pasti kurus gitu kan. Aku minum air putih aja. Aku ngemil aja deh. Aku makan buah aja deh gitu ya. Seperti itu. Itu enggak solusi teman-teman ya. Karena apa? Nutrisi tubuh kita itu tidak cuman dari air putih, terus mungkin tidak dengan telur rebus satu aja yang cuman kandungan nutrisinya itu cuman protein aja, atau dengan buah yang nutrisinya cuman buah aja. Enggak teman-teman, tubuh kita ini adalah suatu, kalau kita gambarin nih, kalau kalian bisa lihat film-film robot itu kan banyak kabel-kabel gitu ya nih, kabel-kabel. Nah itu sama dengan manusia, cuman bedanya itu buatan manusia, ini buatan Allah, lebih kompleks lagi, nggak bisa kita bayangin ya. Itu banyak banget, dan kabel-kabel itu kan butuh nutrisi banget ya. Kalau kamu gak kasih nutrisi, kabel itu akan letoy teman-teman. Gambarannya itu simple deh, simple banget. Kamu akan lemas, ada satu kekurangan atau kekurangan nutrisi dalam tubuh kamu. Jadi memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita ya, itu manfaatnya sarapan. Yang terakhir nih, yang paling penting buat kamu yang sedang program turun berat badan, nggak solusi teman-teman kalau kamu tidak sarapan pagi. Bener-bener tidak solusi, serius deh. Serius, aku udah pernah ngalamin ya, 5 tahun yang lalu saya itu pengen turun berat badan dengan cara tidak makan pagi. Ya Allah, itu mah kamu bertahan paling sehari 2 hari. Kalau kamu oke bisa bertahan seperti itu. Tapi nih ya, ketika kamu ngelihat makanan di depan kamu, otak kamu udah bekerja. Gue lapar. Ya kak? Iya dong, karena kamu pagi nggak makan, nggak sarapan gitu loh. Jadi sebenarnya manfaat sarapan pagi itu kita mengontrol teman-teman, mengontrol gula darah biar kita stabil gula darahnya. Itu sebenarnya manfaat. Jadi kalau kamu sarapan pagi, otomatis ini logikanya orang awam aja yang simple-simple itu ya. Kamu kalau sarapan pagi otomatis perut kenyang. Kalau perutmu kenyang itu mau makan itu nggak bisa teman-teman. Pengen muntah kamu kayak, ya nggak sih? Gitu kan. Kalau udah kenyang terus tiba-tiba kamu masukin lagi. Kebayang nggak? Nggak bakal. Cobain deh. Kamu nggak bakal pengen ngemil karena udah kenyang gitu loh ya. Seperti itu. Itu manfaat dari sarapan. Bahayanya sudah aku jelasin tadi, manfaatnya juga sudah aku jelasin gitu kan. Nah sekarang sarapan sendiri itu harusnya bagaimana sih ya gitu ya. Kita break dulu ya, aku mau sambil sarapan, soalnya ini aku bikin videonya pagi hari. Oke, langsung lagi aku jelasin ya. Sarapan itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti yang aku jelaskan tadi di pertama, sarapan itu yang mengandung nutrisi komplit yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, seperti itu ya. Nah apa itu ya sarapan itu? Sarapan yang paling bagus itu tidak boleh lebih dari 300 kalori teman-teman. Untuk penjelasan kalori nanti teman-teman bisa simak di edukasi mengenai kalori ya. Aku sekedar menjelaskan singkatnya aja. Jadi yang tidak boleh di atas 300. Nah sekarang ini kebanyakan teman-teman kita, masyarakat kita nih, kalau sarapan itu rata-rata di atas 300. Percaya apa tidak? Ayo coba. Pasti kamu bilangnya, aku makannya bubur ayam. Cuman bubur kok, bubur ayam tanpa ada apapun. Nah loh, coba di dalam mangkok bubur ayam itu terbuat dari apa sih? Ya enggak? Dari beras juga teman-teman, sama dengan nasi kan ya. Satu itu. Yang kedua, bubur ayam itu ada toppingnya apa? Kerupuk.
kerupuk kalorinya berapa? Itu satu. Yang kedua, ada toppingnya ayam, ayamnya digoreng pula tuh, udah berapa? Itu bisa di atas 300 teman-teman. Terus satu lagi, nasi uduk, noh berapa itu kan? Jadi rata-rata kalorinya itu di atas 300. Bahkan mungkin kamu mengelak seperti ini, aku sarapannya cuman makan ini kok, makan pisang goreng atau bakwan goreng satu doang, itu doang sama air putih, itu sarapan aku. Jangan salah nih, teman-teman harus belajar kalori lagi ya, seperti itu. Sarapan dengan pisang goreng atau bakwan goreng yang kamu pikir cuma satu biji doang, itu kalorinya Masya Allah di atas 300, kalorinya itu di atas 100, kalau nggak salah 200 sampai 300 kalori ke atas tuh. Oke, kalau kamu cuma mengandalkan aku cuma sarapan itu bakwan paling 300 kalori, oke, masih 300 kalori ya. Apakah nutrisi dari si bakwan tadi mencukupi kebutuhan tubuh kita? Tidak teman-teman. Sudah digoreng, pakai minyak, tepung dan lain sebagainya, itu tidak memenuhi di dalam nutrisi tubuh kita teman-teman ya. Ada yang mengelak lagi, aku sarapannya cuman makan pisang doang, kok pisang berapa sih kalorinya? Ya enggak, kasih juga kalorinya paling 100 gitu kan ya. Benar banget, itu bagus banget, kalori cuma 100. Tapi apakah si pisang itu bisa memenuhi nutrisi tubuh kita? Tidak teman-teman. Kandungan pisang apa? Coba kalau kalian bisa cari, kalium, kalsium. Tapi kan tubuh kita tidak membutuhkan itu aja. Kan sudah saya bilang tadi, di tubuh kita itu banyak kabel-kabel yang memerlukan makanan gitu kan, seperti itu. Jadi tidak itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, aku sarapannya cuma air putih doang. Tuh, parah nggak? Langsing, ya pasti langsing teman-teman. Orang kamu cuma minum air putih itu 0 kalori. Mau minum segalon juga nggak masalah. Paling kamu ke kamar mandi mulu beser, 0 kalori. Tapi kan tubuh kamu nggak memenuhi nutrisi gitu loh. Terus apa yang mau dicari? Mau langsing doang? Enggak kan? Kalau mau langsing doang, mau jangan makan. Enggak kan, enggak seperti itu. Yang kita mau adalah langsing tapi sehat, melangsing sehat, itu ya teman-teman ya. Nah, sarapan itu seperti apa? Kalau saya nih ya, saya terus terang sudah mencari beberapa makanan yang rendah kalori, yang 100 kalori deh ya. Saya nyari dari snack-snack, banyak kok dijual di supermarket. Kalian bisa cari-cari ya, hunting tuh makanan-makanan yang 100 kalori. Tapi ingat ya, kadang-kadang ngitung kalorinya juga tertipu ya, seperti itu. Jadi kalian harus belajar mengenai kalori lagi. Nah, aku nih hunting kalori, misal hunting makanan yang di bawah 100 kalori, di bawah 300 ya. Tapi teman-teman, makanan itu cuman kalorinya rendah doang, tidak bikin saya kenyang. Otak saya masih kepikiran makan. Ini kalau udah kepikiran makan nih lapar perut, seperti itu. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya ketemu Herbalife gitu ya. Saya ketemu Herbalife, saya awalnya nggak ngerti, yang penting minum itu seperti itu. Dan ternyata saya kenyang tuh teman-teman. Semakin lama saya belajar apa sih Herbalife itu gitu kan, kok bisa saya kenyang gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, di dalam shake Herbalife, mungkin aku mau tunjukin ya, di dalam shake Herbalife itu ada ingredient atau informasi nilai gizi. Ini teman-teman nanti baca di rumah, aku nggak perlu jelasin satu persatu ya, seperti itu. Singkat aja nih, vitamin C kalian butuhin nggak? Iya kan? Vitamin B kompleks kamu butuhin nggak? Ada B12, B6 dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi nih. Coba kalau kita sarapan sayur doang, kita nyari vitamin C-nya dari apa? Oh, dari buah jeruk misalkan. Apa kita bisa makan buah jeruk berkilo-kilo sesuai dengan kebutuhan tubuh kita? Enggak dong. Protein, kebutuhan protein kita berapa nih? Apa kita masih harus makan telur sebanyak-banyaknya? Enggak juga teman-teman. Ternyata nih teman-teman, kita ini enggak salah memilih sarapan shake Herbalife ini sebagai sarapan sehat kita, karena benar-benar ilmuwannya ini, ahli gizinya ini, Masya Allah, itu memenuhin. Mereka itu the best semuanya gitu ya.
memenuhi nutrisi tubuh kita. Mereka tahu tubuh kita ini butuhnya apa, dan di dalam shake ini nutrisinya komplit banget. Dan yang penting itu cuma 100 kalori teman-teman. Tuh kan saya bilang tadi ya, sarapan pagi tidak boleh di atas 300 kalori. Harus di bawah 300 kalori. 300 kalori masih oke ya. Nah, ini masih 100 kalori. Bayangin 100 kalori tapi bikin kamu kenyang dan tubuhmu cukup nutrisi, itu kan. Seperti itu. Terus penting gak sih sarapan ini kan Herbalife itu kan buat diet gitu kan. Itu sering gak kamu bilang seperti itu? Kalau saya dulu nih teman-teman benar-benar sering mendengar, aku kan gak diet kok, ngapain gue minum susu Herbalife. Itu orang awam banyak yang bilang gitu. Dulu saya juga pernah dengar kayak gitu. Sempet nih agak ini, oh iya ya, ngapain ya mau minum Herbalife, kan gue gak pengen diet gitu ya. Itu pernah dulu saya alamin teman-teman. Nah, semakin kesini nih saya mau kasih info ya, kan saya sudah belajar nih teman-teman dengan beberapa ilmuwan dari PT Herbalife itu ya, dari mentor-mentor saya itu saya belajar itu bahwa Herbalife itu memang benar, apa yang ada di label nutrisi dengan apa yang di dalam isinya itu benar-benar sama gitu kan. Kalau kalian nggak percaya nih, bohong banget, kalian bisa rasakan di dalam tubuh aja deh gitu ya, apa yang dirasain. Kalau yang saya rasain nih, kalorinya rendah 100. Kalau kalian mau tambah pisang atau mau tambah apa yang kalian suka, susu lovet dan lain sebagainya, itu masih di bawah 300 loh teman-teman, seperti itu ya. Sarapan sehat ya seperti di meal plan itu kan ada shake, ada F1, ada PPP, ada apalagi ya, kalian bisa tambahkan oatmeal dan lain sebagainya, itu masih di bawah 300 lah ya, itu seperti itu. Jadi masih oke banget seperti itu. Nah, terus begini, tadi nyampe apa nih? Bentar, aku perlu sarapan dulu ya kayaknya nih ya, sebentar ya. Kebetulan aku sukanya yang rasa strawberry, jadi kita lanjut ya. Jadi Herbalife itu atau shake Herbalife itu bukan untuk diet aja teman-teman, tapi shake Herbalife itu adalah untuk sarapan sehat kita gitu loh ya. Nih kayak saya nih sudah 5 tahun yang lalu saya sudah tidak pengen turun berat badan misalkan ya, saya udah berat badannya udah 51, 52 gitu. Menurut saya sudah cukup dengan usia saya merasa udah cukup, itu berat badan ideal saya yang cukup lah ya, itu saya cukup, saya nggak turun berat badan lagi misalkan. Terus apakah saya harus harus stop Herbalife, harus stop shake, minum sarapan Herbalife? Itu kembali kepada teman-teman semuanya, pilihan ya. Sebenarnya itu pilihan teman-teman, mau stop mau tidak itu pilihan, seperti itu. Kalau buat saya nih, kayak mentor saya nih ya, mentor saya itu dia sudah 20 tahun minum Herbalife teman-teman. Terus apakah dia masih sarapan Herbalife terus, sarapan shake Herbalife? Bener, masih teman-teman. Programnya apa? Bukan program untuk turun berat badan lagi teman-teman, tapi program sarapan sehat. Para coach yang di dalam YFF ini juga hampir semuanya sudah tidak program turun berat badan, karena mereka sudah ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun itu sudah ideal, tidak perlu turun berat badan. Mereka masih tetap konsumsi. Kenapa coba? Karena Herbalife ini, shake Herbalife ini merupakan merupakan makanan pengganti teman-teman. Nih di dalam Herbalife ini, di dalam kaleng Herbalife ada ini, merupakan salah satu nomor 1 formula shake 1 dengan kandungan protein dan serat yang tinggi. Kandungan protein dan serat yang tinggi merupakan nomor 1 ya, nomor 1 makanan pengganti sarapannya, sebagai makanan pengganti teman-teman ya. Nomor 1 di dunia loh, ini nomor 1 di dunia. Ini bukan Herbalife sendiri yang bikin, bukan teman-teman. Ini dunia mengakuin bahwa shake Herbalife ini sebagai nomor 1 di dunia sebagai makanan pengganti ya teman-teman ya. Sebagai makanan pengganti itu nomor 1. Nah,
Seperti aku bilang tadi, apakah ada makanan yang 100 kalori yang memenuhi nutrisi tubuh kita? Itu jarang ada. Makanya si Shake Herbalife ini dijadikan sebagai nomor 1 makanan pengganti ya, karena itu nggak ada produk lain yang nutrisinya komplit, rendah kalori, yang sesuai dengan nutrisi tubuh kita itu. Jadi jadi apa ya, kembali ke pilihannya kepada teman-teman. Kalau saya sudah nyari kemana-mana makanan yang 100 kalori tapi sesuai dengan nutrisi tubuh kita, itu nggak ada. Saya belum menemukan, teman-teman, belum menemukan ya. Jadi solusinya sarapan Herbalife ini, sarapan F1 ini atau Shake Herbalife ini sebagai sarapan sehat saya jangka panjang, seperti itu. Jadi biar tubuh kita juga tetap stabil, berat badan kita yang sesuai kita inginkan itu stabil, dan kita juga memenuhi nutrisi tubuh kita untuk kesehatan kita sih ya. Jadi programnya sekarang kalau untuk kamu yang tidak untuk turun berat badan, ini kalau sudah ideal ya, kembali ke kalau yang sudah berat badannya ideal. Kalau belum ideal maka kalian harus turun berat badan dulu gitu ya. Kalau sudah ideal, jadi program kita adalah program jaga kesehatan atau program sarapan sehat, seperti itu. Simple, sarapannya simple banget, kamu tinggal kocok langsung minum, atau kamu mau di blend, dikreasikan, silakan ya, seperti itu. Itu sekilas pengalaman ya, sharing saya mengenai hunting makanan-makanan rendah kalori tapi yang sesuai tubuh atau nutrisi tubuh kita ya. Itu pengalaman saya. Semoga dengan sharing ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya, bisa mengambil hikmahnya dari apa yang saya sharingkan tadi. Terima kasih. Kita lanjut sarapan lagi ya.